Oke, guys, welcome to Haredang. Hari-hari menuju Kumandang. Gue masih agak lupa karena acara baru. Perkenalkan, gue Zaldi. Dan ini adalah hari pertama dan Lebaran 29 hari lagi. Oke, nah hari ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu adalah Kak Tata dan Kak Adel. Halo. Halo guys. Perkenalkan dulu dong, silakan. Oke guys, gue mau perkenalkan diri dulu ya. Nama gue di sini Desta. Kalau biasa dipanggil sama teman-teman kerja itu Vincent. Kebalikannya ya. Posisi gue di sini adalah sebagai tim huru hara. Kalau enggak tim ngedit bisa, tim apapun bisa guys ya. Di sini ada teman gue. Kak Adel. Guys. Halo guys, nama gue Adel dari marketingnya Toko Zoom. Bagian apa? Admin. Oh, admin. Admin. Nah, kita hari ini itu di acara Haredang itu kita mau ngobrol-ngobrol santai ya. Pertama adalah kita mau sedikit cerita tentang gimana sih hari pertama puasa. Tapi sebelum ke sana, gue punya peraturan. Apa tuh? Pokoknya kalau misalnya ada ngomong kasar atau obrolan jadi kegibah, lu harus bayar masukin sini 10.000. Oh no. Udah kalau gitu gue DP-in dulu deh. Soalnya gue ngomongnya kasar. Gue nggak bisa coba pelan-pelan. Oke. Gas. Gimana dong? Ya sepakat ya, tapi sepakat ya. Oke, ya. Oke, gue ada pertanyaan buat kalian. Ada cerita apa di hari pertama kalian puasa? Kira-kira? Ini berarti udah sampai sore ya, udah hampir sehari nih. Oke. Ada cerita apa dari Kak Desta dulu? Kalau cerita gua sih ya standar-standar aja, paling ada ujian dikit-dikit ya. Ujian dikit-dikit kalau misalkan gua berangkat kerja, kalau enggak gua pulang kerja gitu. Suka bau masakan, guys. Gue tuh nggak tahan banget sama yang namanya masakan, sama yang namanya iklan-iklan di YouTube tuh gue nggak bisa cuy. Gue harus gimana ya? gue bingung. Iya. Apalagi biasanya kalau udah jam 4 kesana tuh udah ada iklan-iklan sirup gitu ya. Nah, apalagi nih iklan yang air. Kedenger suara air. Air. Gue kalau misalkan lihat gini coy, gue lihat kecoa lewat aja gue kadang suka mikirnya itu kurma. Gue tadinya pengen nyaplok tuh kecoa, cuma kan gue lagi puasa. Gimana dong? Iya. Kalau Kak Adel punya cerita apa nih di hari pertama? Kalau hari pertama sih biasa-biasa aja ya. Ya puasa apa? Basic sih, kayak ya udah biasa aja. Oh, nggak kayak Mas Desta. Oh gitu, oke. Nah, berikutnya, nih di hari pertama ini, menurut kalian nih, ini mau Ramadan kemarin kan ya, Iya. mau ngadepin puasa. Itu tuh ada persiapan apa sih biasanya, atau udah, yang penting puasa aja gitu, atau gimana? Oke, persiapannya paling gini aja ya. Gue udah persiapin dari jauh-jauh hari nih mas. Wis, luar biasa. Bukan makanan, Apa? bukan iman. Tapi gue udah mempersiapkan itu namanya pacar mas. Oh. Sorry nih ya. Kenapa gue kayak gitu? Soalnya gue orangnya susah bangun mas. Susah bangun, terus susah makan, jadi nggak ada yang ngingetin. Guys, hati-hati kalau jadi pacarnya Desta, kalau mau puasa itu dia beli jam waker bukan jam, pacar ternyata. Gitu deh. Lanjut. Jadi gue tuh nggak nyiapin makanan apapun yang wah gitu ya. Misalnya gue diingetin, bentar lagi buka ya. Padahal gue udah tahu bentar lagi buka. Yang penting diingetin aja gitu kan. Asik. Itu persiapan gue sih gitu aja. Terus bisa diajak ngabuburit. Nah, itu paling oke guys. Lu mau sama gue? Ayo. Oke guys. Oke, Kak Adel gimana? Kalau persiapan sih nggak ada yang spesial. Kalau Desta kan agak unik ya. Kalau gue paling ya paling bantuin emak gue belanja buat buka puasa, sahur segala macem kayak gitu-gitu doang. Langsung buka sih. puasa ya, nggak sahur Enggak. dulu. Ya kan awalnya masih sahur dulu dong, baru buka puasa. Nah, kalau sahur nih, kita ngomongin sahur nih. Di puasa pertama itu kalian itu ada prepare tersendiri gak untuk ngadepin sahur pertama gitu? Apakah pulang ke keluarga gitu? Ini kalian kan tinggal di mana? Di Bogor. Kalau gue sih masih di sekitaran Bogor, cuman gue jauh dari orang tua. Nah, kira-kira ketika ada puasa pertama ini mau sahur itu gimana? Apakah pulang ke keluarga atau apa? Kalau mau sahur ya gini ya guys, gue bingung ya kalau misalkan sahur tuh nyiapinnya apa. Kadang gue bangun tidur tuh minum air aja udah oke. Cuman siangnya gue harus minum lagi ya. Kan puasa. Canda guys. Gue kalau misalkan sahur itu paling makan mie instan kayak gitu aja. Cuman jangan diikutin ya. Mie Itu instan kuat? Itu.
Kuat, gue kadang nggak makan cuy seminggu karena nggak ada duit. Coba kadal gimana? Mau sahur gitu. Ada persiapan kah atau hari pertama nih sahur nih, segala macam lengkap gitu? Enggak sih, yang penting makanannya bener-bener proper aja sih. Iya, proper biar nggak lapar. Di tengah jalan gitu maksudnya. Iya. Soalnya kan ada ya guys ya. Ini mentang-mentang hari pertama nih mau sahur tuh lengkap gitu. Biasanya sih tengah-tengah bulan kesana tuh udah sepi, cuma mie doang biasa. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita ngomong sahur. Terus berarti kita sekarang ngomongin tentang buka puasa. Yeah. Nah, buka puasa hari pertama itu biasanya masih wah. Ya betul. Ya guys sih. Ya. Nah, kalau kalian gimana? Nah, kalau gue sih yang wajib itu kurma ya. Selain kurma yang wajib itu sholat. Kalau lu puasa nggak sholat, lu buat apa anjir? Gila lu ya. Jadi gini, gue kalau apa? Gue ngomong apa anjir? Gila lu ya. Gila lu ya. Gila lu ya. Udah masukin yang tadi. Gua DP-in dulu deh, gocap ya. Soalnya gua 4 lagi berarti ngomong kasar nih ya. Gua DP-in dulu aja. Iya boleh. Masuk. Sorry. Lanjut. Gue paling mempersiapkan yang wajib itu minuman yang seger ya. Minuman seger kayak es buah, terus kayak gorengan. Terus udah itu aja karena gua nggak ada duit lagi guys. Cuma bisanya itu aja. Kalau Kak Adel? Kalau gue sih kan emang basicnya gak suka buah, jadi kurma tuh yang gak makan gitu, kayak es buah juga gak makan. Jadi yang paling penting sih gorengan sama mie glosor. Itu udah paling the best. Betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Taraweh. Biasanya itu ada squad taraweh datang di awal dan akhir. Ya kan? Jadi kalau kata orang Sunda mah taraweh gitu ya. Nah, kalian itu masuk ke yang mana sih? Apakah taraweh hanya datang di awal sama akhir doang atau dari awal sampai akhir? Gimana? Kalau gua gini guys. Jujur. Gua jujur nih. Karena bohong juga masuk sini 10.000. Iya. Gua jujur ya. Karena gua itu tipikal orangnya kalau sholat di masjid Jumat doang guys. Kayak gitu ada nggak kayak gua? Cuma jangan diikutin ya guys. Gua nih kurang ini guys, kurang baik lah, jangan diikutin ya. Gue tipikal orangnya apa namanya? Tadi sholat apa? Sholat tarawih. Tahu gak Mas, itu gara-gara faktor itu. Jadi lupa. Sholat tarawih gue tuh di awal sama di akhir aja guys. Oh, gitu. Kenapa? Karena di awal tuh biasanya yang orang sama kayak gue ya, cewek-cewek juga sama nih, yang tadinya cewek-cewek nggak pernah ke masjid kan, cewek-cewek bidadari tuh pada muncul dia di awal-awal sama di akhir, biasanya kayak gitu. Nah itu kenapa sih gue senang banget ya, karena gue pengen beribadah, bukan karena pengen lihat cewek seperti itu. Gitu. Kalau lu sendiri gimana nih? Terus saya ditanya, tadi dulu saya yang nanya. Ayo Kak Adel, silakan. Kalau gue sih tarawehnya dari awal sampai akhir. Kalau bisa sih full. Biasanya sih full. Karena sekarang jadwalnya padat karena kuliah. Kemungkinan nggak bisa full. Oh, ada jam-jam kuliah yang iya, emang nggak bisa. Iya, kuliah dari Senin sampai Jumat. Jam berapa malam? Iya, malam. Pulang lewat mana? Salah. Banterin guys. Kalian tahu gak sih? Yang tadi gue tanyain ke kalian itu bakal ditanyain sama yang paham. Oh, siapa tuh? Iya, nanti kita bakal tanya sama Pak Ustadz. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, di sini udah ada Pak Ustadz nih. Oke ya. Coba kita tanya dulu sama Pak Ustadz, apakah yang kita bahas tadi apakah emang boleh atau enggak? Gimana Pak Ustadz? Baik, pemirsa Hareudang dimanapun berada, hari-hari menuju kumandang azan maghrib tentunya ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi ini unik ya, bagus pertanyaannya nih. Bagaimana, boleh nggak sih punya cemewew? Apa nih cemewew nih? Ya teman dekat gitu ya, untuk menyemangatin puasa.
kita perlu paham bahwasannya dalam Al-Quran semua diceritakan berpasangan. Baik dan buruk juga berpasangan. Dan kita sama-sama tahu, ya, banyak hal yang menurut kita buruk, menurut kita baik ya, tapi dikemas segala macamnya gitu. Padahal dia buruk ya, tapi kita kemas segala macam, termasuk maaf berpacaran. Jadi satu-satunya hubungan yang dilegalkan dalam tanda kutip oleh agama, diizinkan, itu merupakan pernikahan. Sehingga kalau pacaran itu ya tetap bagaimanapun dalam pandangan agama dikatakan salah. Itu ya, seperti air dan minyak yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Jadi bisa jadi nanti dia mendapatkan sahnya puasa, tapi ketika ada syahwat di situ, dan syahwat ini berasal dari sesuatu yang bukan haknya, bukan orang-orang yang boleh dia menerima haknya, bukan suaminya, bukan istrinya, maka termasuk sesuatu yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala puasa. Tapi kan itu menyemangatin, ya. Disinilah kalimat indah dalam Al-Quran, zuyyina linnas hubbus syahawat. Yang namanya syahwat itu dijadikan indah karena ada bumbu-bumbunya. Ketahuilah bahwa semangat yang dihadirkan itu tetap tidak bisa menghalalkan hubungan pacarannya. Sama seperti halnya kita bersedekah, tapi didapat dari uang yang haram, maka tetap tidak akan bisa bernilai sedekah. Maka masih teman-teman yang masih belum bisa meninggalkan pacaran, hati-hati. Jangan sampai Ramadan ini berkurang kualitasnya karena kita terlalu intens, apalagi saling menghubungi dan sudah ada bahasa-bahasa yang keluar dari jalurnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga Ramadan ini ya dengan cara yang baik. Nah, berikutnya pertanyaan kedua nih, sahabat Haredang. Bagaimana sih mempersiapkan diri menyambut Ramadan? Nah, kita perlu paham dulu nih Ramadan itu apa. Kalau Ramadan sama dengan puasa, nah berarti nyiapin puasa doang. Padahal Ramadan bukan hanya puasa. Ramadan itu naharuhu wa lailuhu, siang dan malamnya kulluhu atau kulluha Ramadan, semuanya Ramadan. Maka yang dipersiapkan semua hal yang berkaitan dengan semua ibadah di bulan Ramadan. Ada persiapan diri, fisik tentunya, ada persiapan ilmu, jangan sampai kita nggak punya ilmu, ada persiapan materi, ya, untuk sedekahnya, zakat dan segala macam. Tapi perlu utamanya adalah persiapan ilmu. Jangan sampai kita mau ibadah tapi tanpa ilmu. Kita pahami apa itu sahur, ya. Kita pahami apa itu kapan waktu-waktu yang terbaik untuk berdoa di bulan Ramadan. Kita perlu pahami apa yang dapat membatalkan sahnya puasa. Kita perlu memahami apa yang membatalkan pahala puasa. Kita perlu pahami apa itu iftar atau futur, berbuka itu apa. Yang kadang kita masih campur dengan takjil. Apa itu qiyamul lail, apa itu tarawih, apa keutamaan Quran dan segala macamnya. Maka yang paling utama sebelum masuk Ramadan, persiapan ilmu. Sehingga dengan ilmu iman akan naik, dia akan memasuki bulan Ramadan berbagai macam tahapan apa amalannya berdasarkan dengan ilmu. Tapi hati-hati, jangan sembarang mencari ilmu, main buka Google, buka YouTube. Kalau YouTube oke lah, mungkin ya kita masih tahu siapa ustadznya, ya. Tapi kalau sekedar ke Google, lebih baik tentunya kita mendatangi kepada guru-guru kita tercinta, kita mendatangi kepada ulama-ulama yang dekat dengan kita saling membahas di sana. Baik para sahabat Haredang, bagus nih pertanyaan selanjutnya nih. Terima kasih nih yang bertanya nih. Bagaimana pandangan Pak Ustadz tentang orang yang terawih cuma di awal sama di akhir aja nih? Ini namanya terawih gendang nih, depan belakang doang nih. Puasanya juga begitu. Ya puasanya depan belakang doang, terawih atau lebaran paling depan dia. Lebaran paling semangat nih. Baik, jadi Ramadan itu adalah bulan untuk menguji. Ramadan itu akan memilih siapa-siapa saja orang yang Allah mampukan untuk bisa beribadah istiqamah. Ya, jadi namanya Ramadan bukan hanya depan belakangnya, tengahnya, semuanya Ramadan. Itu ujian bagi kita. Selama 365 hari dalam satu tahun, mampu nggak nih 30 malam dia betul-betul menjalankan qiyamul lail atau kita biasa sebut dengan tarawih. Maka kita perlu tanya juga, kenapa dia cuma sholat di awal sama akhir aja? Waktu yang lain kemana? Sedangkan mungkin dia bisa kalau untuk
bikinkan jadwal dia futsal, bikinkan jadwal dia bahkan mungkin ngedate ya, itu rapi jadwalnya. Tapi giliran taraweh, alasannya lama lah, kenyang lah, capek lah. Insya Allah sahabat Haridang tidak demikian ya, mampu berusaha memaksimalkan setiap harinya untuk tarawih. Ingat, ini hanya 30 hari, peluang 30 hari dari 365 hari, nggak sampai 10%-nya. Sayang kalau peluang ini dilewat-lewatkan. Toh kita ngapain di rumah pun ya, ngobrol, nonton, bahkan mungkin ngumpul dengan teman-teman. Sayang. Maka sangat disayangkan orang yang hanya tarawih di awal dan di akhirnya saja, padahal dia sudah disampaikan pada bulan Ramadan. Kami yakin sahabat Haridang semua mampu memaksimalkan peluang ini. 30 hari hebat berada di barisan shaf dalam masjid untuk salat tarawih. Alhamdulillah, amin. Bagaimana pesan untuk para generasi milenial, generasi muda biar cacap puasanya, khususnya hari-hari pertama nih, masih kerasa lemesnya, pusingnya, laparnya? Baik, yang pertama ya, pahami bahwa ini merupakan ibadah sama seperti halnya sholat dan lain sebagainya. Sholat itu harus sempurna dari salam sampai takbir, nggak bisa kita batalkan. Di tengah-tengah Ramadan pun demikian, 30 hari yang Allah minta kita genapkan 30 hari. Maka pertama cari teman-teman atau lingkungan yang dapat menguatkan kita. Kadang kita bukan nggak kuatkan diri kita, tapi karena kelakuan teman-teman nih. Ngelihat si ini ngerokok, ngelihat si ini ngopi, yang kadang bukanya tuh lucu. Nggak kuatnya bukan karena pengen makan, pengen ngopi sama ngerokok, itu pun joinan lagi. Ya, 1 gelas bagi-bagi, 1 batang bagi-bagi. Ngapain? Kenapa? Lingkungan tadi. Jadi kalau bisa 30 hari ini bergaul dulu dengan orang-orang yang bisa mengajak kepada kebaikan. Berteman sama orang yang senang ngaji, kita ke bawah ngaji. Berteman sama orang yang senang diajak taraweh. Kalau perlu bikin jadwal 30 hari taraweh di mana aja, keliling Bogor. Biar ngerasain, ada masjid-masjid hebat di Bogor ini kan. Ngerasain di sini di mana, di situ di mana, luar biasa. Ditambah nanti banyak tempat-tempat yang menjadi saksi kita pernah melakukan sujud kepada Allah di situ. Cari teman-teman yang dapat saling menguatkan. Kita kan udah jam-jam rawan tuh, jam 2, jam 3 udah rawan, udah lemes banget tuh. Ada yang nyemangatin, ayo bikin acara-acara atau kegiatan yang manfaat, yang intinya jangan sampai kita buka karena sesuatu hal yang remeh katakanlah ya. Padahal ada ancaman di sini nih. Siapa yang berbuka 1 hari di bulan Ramadan min ghairi udhrin, tanpa ada udzur, maka lam yaqdihi, dia nggak bisa diqadha puasanya meskipun dia berpuasa setahun penuh. Ngeri kan? Jadi jangan sampai berbuka ya. Cari teman atau lingkungan kerja, rekan yang dapat mengajak kepada kebaikan. Atau teman-teman yang masih kuliah, masih sekolah, cari teman-teman yang bisa mengajak kepada kebaikan. Sementara jangan dulu berteman ya, dalam tanda kutip ya, bukan kita meninggalkan mereka, tapi jangan dulu kita berteman dengan mereka yang masih mengajak untuk kita berbuat tidak baik. Ya, mudah-mudahan semua di sini yang menyaksikan ya bisa hebat berpuasa 30 hari tanpa batal. Kecuali yang perempuan tentunya ya, karena emang ada hukum alam, dia harus mendapatkan tamu bulanan. Hebat pertanyaan-pertanyaan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia teman-teman penjelasan dari Pak Ustadz. Nah, pokoknya semoga kita bisa memanfaatkan datangnya bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, dan bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baik mungkin untuk ibadah. Ya, melakukan hal terbaik lah gitu ya. Ya, terima kasih juga ini Kakak Desta, Kakak Adel udah datang dan mau ngobrol-ngobrol santai di Haridang. Nah teman-teman, jangan lupa saksikan terus Haridang, hari-hari menuju kumandang, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan jangan lupa di komen dan share, dan terus komen kita apakah ada requestan mau ngebahas apa video-video berikutnya, silakan di kolom komentar ini. Jangan lupa nantikan video kita berikutnya. Dah, bye bye.